Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai materi pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita belajar tentang hidup beriman, bertemu dengan Bapak Hejanologiawa. Sekarang kita masuk pada bagian A, pengertian iman. Kata iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Menurut Niftrik dan Bolan, aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia beriman membangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman. Iman percaya adalah melihat dan meyakini sesuatu yang belum kita lihat. Contohnya, daun bergoyang artinya kita yakin bahwa terjadinya daun bergoyang karena adanya angin. Sekarang, kita masuk pada bagian B, memelihara iman. Rasul Paulus mencoba menggambarkan betapa beratnya upaya untuk mempertahankan dan memelihara iman. Rasul Paulus tidak hanya memelihara iman dengan berdoa, namun juga bersaksi, memberikan Injil kerajaan Allah, berani mengatakan kerajaan Allah, berani mengatakan kebenaran, memiliki penguasaan diri, dan tabah dalam penderitaan. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8, Paulus menulis, "Aku mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Kesaksian Rasul Paulus membawa pengaruh dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita masuk pada bagian C, belajar dari tokoh Alkitab. Dalam kitab Daniel, ada 3 tokoh yang memiliki iman dan pengharapan. Mereka adalah 1 Sadrah, 2 Mesakh, dan 3 Abednego. Ketiga tokoh tersebut diperhadapkan dengan tantangan yang membahayakan, di mana jika tidak sujud dan menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, maka dibakar hidup-hidup ke dalam perapian yang menyala-nyala. Pada akhirnya, ketiga tokoh tersebut mereka tetap bertahan untuk tidak menyembah patung yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar, melainkan berkata dengan penuh keyakinan bahwa, "Jika Allah kami yang kami puja dan sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa dan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Daniel ayat 3 pasal 7-8. Menghadapi hukuman mati, iman mereka tetap teguh. Pengharapan mereka semakin kuat kepada Allah penyelamatnya. Dari ketiga tokoh tersebut, kita sebagai orang beriman tetap mempertahankan iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut pada bagian D, yaitu ciri-ciri orang memelihara iman. Tanpa iman, manusia tidak akan mempunyai pengharapan. Harapan inilah yang membuat manusia bertahan menanggung segala macam penderitaan dan kesulitan hidup, karena berharap akan kehidupan kekal di surga. Beberapa ciri-ciri orang yang memelihara iman adalah mereka yang memiliki sikap sebagai berikut. Yang pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Yang ketiga, menerima keterbatasan sebagai manusia. Keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. 5. Tetap setia apapun keadaan. 6. Menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Kita lanjut pada bagian E, dampak hidup beriman dan berpengharapan. Sebelumnya, kita sudah mempelajari arti dari kata iman. Namun sekarang, kita belajar dari arti berpengharapan. Menurut KBBI, arti pengharapan adalah memohon sesuatu sehingga bisa terjadi. Jadi, pengharapan adalah sikap hati yang ada pada seseorang yang sedang meminta sesuatu kepada orang atau pihak lain yang memiliki kekuasaan untuk mengabulkan permintaan tersebut. Menurut kitab Ibrani pasal 6 ayat 19-20,
Arti dari pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa seorang manusia, di mana Yesus sudah masuk ke dalam diri kita dan berperan sebagai perintis yang juga menjadi imam besar bagi seluruh umat Kristiani. Iman dan pengharapan diibaratkan seperti dayung dan perahu. Jika tidak ada dayung, maka perahu tidak akan jalan. Tanpa dayung, perahu akan terombang-ambing di tengah air sungai ataupun danau, dan pada akhirnya dapat terdampar ataupun tenggelam. Begitu juga kehidupan jika tanpa iman dan pengharapan, maka kita hidup tanpa tujuan, terombang-ambing oleh kebimbangan, keraguan, dan berbagai bujukan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Beberapa dampak dari hidup beriman dan berpengharapan adalah: 1. Tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5-6. Kedua, setia. Matius pasal 25 ayat 1-30. Ketiga, taat. Kejadian pasal 12 ayat 1-19. Keempat, sanggup bersukacita dalam kesesakan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19-40. Kelima, sanggup bertahan dalam penderitaan. 2 Korintus pasal 4 ayat 14-18. 6. Berani bersaksi. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 25 dan Filipi pasal 1 ayat 20. 7. Memiliki pendirian yang teguh. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai yang ke-15. 8. Tidak mengenal putus asa. 1 Samuel pasal 21 ayat 26. Ada beberapa janji Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya, yaitu: 1. Tidak akan dikecewakan. Roma pasal 5 ayat 5. 2. Tidak akan dipermalukan. Roma pasal 3 ayat ke-33. Ketiga, memperoleh pertolongannya. Mazmur pasal 37 ayat 24. 4. Memperoleh pembelaan Allah. Zakaria pasal 2 ayat 8. Kelima, memiliki jaminan hidup kekal. Yohanes pasal 3 ayat 15. 6. Memperoleh berkat-berkatnya. Ulangan pasal 8 ayat 18 sampai ke 20. 7. Akan mendapatkan kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan. Roma pasal 8 ayat 21. Baik anak-anak, demikian saja materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.